kepada Bapak Mufaroyin telah memberikan waktu kepada kelompok 8. Sebelum mulainya pelajaran, diharapkan teman-teman membaca dan melihat PPT yang sudah di-share screen Mbak Wita. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah sehingga kita bisa bertadabur ilmi di waktu pagi hari ini. Saya di sini dari kelompok 8, anggota saya sendiri Anton Ikhwan dan Mbak Wita Cahyaningrum. Saya di sini hanya sebagai moderator yang menjelaskan pertama yaitu Mbak Wita Cahyaningrum. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Mas. Materi yang pertama yaitu pengertian akar. Akar adalah pondasi, penopang dan penyokong batang tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh secara permanen. Dengan cara itu diharapkan tumbuhan mendapatkan kenyamanan dalam proses pertumbuhannya. Selanjutnya bagian-bagian akar tumbuhan. Yang pertama, tudung akar. Tudung akar adalah akar yang hidup di bagian ujungnya yang bernama kalitra yang memiliki sel jaringan parenkim yang di dalamnya mengandung sari tepung. 2. Inti akar. Inti akar adalah bagian akar yang berada pada pusat akar, yaitu di tengah seputar bonggol akar. 3. Rambut akar. Rambut akar mempunyai karakter unik, yaitu berserabut tidak beraturan tetapi berstruktur halus yang melekat kuat pada kulit akar, bagian luar yang berfungsi menyerap semua akar dan garam yang ada ke dalaman tanah. 4. Batang akar. Batang akar adalah batang yang terletak di tengah-tengah di antara pangkal akar dan ujung akar yang berkembang dan tumbuh bercabang-cabang dalam skala bentuknya yang kecil-kecil. Selanjutnya, ujung akar. Bagian akar yang termuda dan seperti tunas yang terus-menerus mengalami pertumbuhan dan pergantian akar baru pada waktu yang sudah menjadi ketentuan sel akar. Selanjutnya, struktur penyusun akar. Yang pertama, epidermis. Epidermis adalah jaringan penting yang terletak pada lapisan terluar, berfungsi sebagai benteng pertahanan jaringan organ penting tubuh. 2. Korteks. Korteks dikontrol dan disusun oleh batuan sel parenkim yang memiliki dinding ari atau tipis. 3. Endodermis. Endodermis adalah lapisan sel yang menyusun batasan-batasan gerak korteks dengan stele atau perisikl. 4. Stele atau silinder pembuluh. Stele mempunyai pembuluh dan jaringan pelengkap. Selanjutnya, fungsi akar tumbuhan. Yang pertama, sebagai pondasi berdirinya batang pohon. 2. Tempat menyerap akar dan segala nutrisi yang terkandung di dalam tanah, misalnya garam mineral. 3. Menyuplai jenis hormon pada tumbuhan dan dalam pertumbuhan batang dan ranting. 4. Tempat menyimpan makanan bagi pertumbuhan tumbuhan. 5. Untuk menyokong dan berguna untuk memperkuat serta memperkokoh berdirinya sebuah tumbuh-tumbuhan yang di mana ia hidup. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Wita telah menjelaskan. Selanjutnya saya sendiri yang akan menjelaskan, yaitu struktur primer dan sekunder pada tumbuhan. Akar primer adalah akar yang terus tumbuh, membesar, dan memanjang. Akar ini akan menjadi akar pokok yang menopang. Akar primer sering juga disebut dengan akar tunggang dan akar lembaga. Sedangkan akar sekunder adalah akar yang tumbuh dari akar lain atau bisa disebut akar cabang. Struktur dan perkembangan akar
dalam banyak hal mirip dengan pertumbuhan pada batang. Jika pada batang ada pertumbuhan primer dan sekunder, begitupun dengan akar. Pertumbuhan primer pada akar dikotil menyebabkan akar tersebut tumbuh memanjang masuk ke dalam tanah, sedangkan pertumbuhan sekunder pada akar dikotil terdapat kambium yang menyebabkan pembesaran diameter. Selanjutnya, Mbak. Terima kasih. Sekian dari kelompok 8. Bila ada salahnya kami mohon maaf. Astaghfirul khairat. Bila ada yang ingin tanyakan, silakan bertanya di Google Classroom. Termin pertama dengan 3 penanya. Baik, terima kasih. Kembalikan kepada Bapak Mufroyin. Baik, terima kasih. Secara garis besar sudah dipresentasikan tentang anatomi akar. Jadi tadi disampaikan fungsinya akar itu untuk apa saja sudah dituliskan, sudah disampaikan. Nanti dikembangkan coba dalam diskusi tentang fungsi ini. Kemudian struktur anatomi tadi yang sudah dibahas dari luar sampai ke dalam, ada korteks sampai ke perisikal tadi, bagaimana itu strukturnya, sehingga kita punya pengetahuan, pemahaman, dan bayangan bagaimana akar itu bisa mengantarkan hara nutrisi dari bawah ke atas. Dari akar itu disampaikan lewat batang ke daun untuk diproses dalam proses fotosintesis, sehingga bisa ada kehidupan. Nah, itu bisa, pada tumbuhan itu bisa terjadi mekanisme seperti itu. Nah, untuk diskusi, kalau memang masih perlu Google Meeting ini diaktifkan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lebih efektif untuk ya supaya kuotanya terjaga, kemudian efektif di Google Classroom, bisa kita masuk ke sana. Semua sudah masuk ke dalam GC? Coba saya Coba